Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Krisna Aditya, NIM 1717051151. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul pengaruh arus kas operasi, laba akuntansi, dan dividen yield terhadap return saham, studi kasus pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sunita Dewi, SE MSI, selaku dosen pembimbing utama saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Iputu Julianto, SE MSI AK, selaku dosen pembimbing pendamping saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Gede Adi Yuniarto, SE AK MSI, selaku dosen penelaah saya. Di dalam dunia bisnis, persaingan usaha merupakan hal yang sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya perusahaan yang berdiri dan berkembang sesuai dengan bertambahnya jumlah unit usaha ataupun meningkatnya kegiatan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan pasar. Namun pada saat ini kebutuhan atau permintaan pasar mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 yang menyebabkan keterpurukan bagi perekonomian Indonesia. Dalam masa pandemi seperti sekarang, masyarakat atau konsumen lebih mementingkan kebutuhan primer seperti kebutuhan pokok sehari-hari. Perusahaan yang bergerak di bidang kebutuhan primer inilah yang masih bisa survive di masa pandemi seperti sekarang ini. Selama periode 30 Desember tahun 2019 sampai dengan 30 April tahun 2020, penurunan indeks sektor consumer goods hanya sebesar 11,27%, lebih rendah dibandingkan dengan sektor properti dan real estate yang turun sebesar 41,84%, yang dikutip pada bursaefekindonesia.com. Berikut bisa dilihat di tabel di bawah ini. Menurut tabel tersebut, penurunan indeks consumer goods hanya sebesar 11,27%, paling kecil dibandingkan dengan sektor industri lainnya. Dengan presentase seperti di atas, besar kemungkinan sektor food and beverage menjadi incaran bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya, sehingga diharapkan akan mendapat dividen dari investasi tersebut. Para investor yang ingin melakukan investasi di pasar modal harus didukung dengan berbagai informasi mengenai keadaan umum ekonomi perusahaan dan hasil sekuritasnya, dan informasi mengenai keuangan perusahaan yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak luar tentang perusahaan menyebabkan pihak luar melindungi diri dengan memberikan nilai rendah untuk perusahaan tersebut. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetris. Salah satu caranya adalah dengan memberikan sinyal kepada pihak luar berupa informasi yang dapat dipercaya, di mana teori sinyal menyatakan bahwa laporan keuangan dapat menjadi tanda atau sinyal bagi investor sebelum melakukan investasi, di mana laporan keuangan tersebut biasanya berisi informasi mengenai laporan laba atau rugi, arus kas, neraca, dan perubahan modal. Jika investor memilih berinvestasi pada saham, maka hasil yang akan diperoleh dalam bentuk dividen atau gain atau loss, dan hasil dari saham atau return saham diberikan dalam bentuk dividen sekali setahun. Sedangkan hasil saham dalam jangka pendek biasanya dalam bentuk gain atau loss yang berasal dari kenaikan atau penurunan harga saham. Secara garis besar, teori sinyal erat kaitannya dengan ketersediaan informasi keuangan yang relevan. Laporan keuangan seperti laba akuntansi, arus kas operasi, dan informasi mengenai dividen dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi para investor. Selanjutnya yaitu arus kas operasi. Arus kas operasi yang sehat akan menggambarkan fleksibilitas keuangan perusahaan. Arus kas operasi berkaitan dengan kegiatan operasi perusahaan seperti memproduksi, menyerahkan barang, menyediakan jasa, dan transaksi yang berhubungan dengan kegiatan
operasi yang diperhitungkan dalam penentuan laba. Laporan arus kas dan rasio profitabilitas merupakan bagian dari laporan keuangan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku investor, di mana memperoleh return merupakan tujuan utama aktivitas perdagangan para investor di pasar modal. Dalam berinvestasi, investor menggunakan informasi dari laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan dan untuk meminimalisir terjadinya risiko investasi yang tidak diinginkan, karena dalam laporan keuangan dapat diperoleh informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, aliran kas, dan informasi lainnya yang terkait dengan faktor yang mempengaruhi return saham. Laba akuntansi yang meningkat dapat memberikan sinyal positif bagi para investor, sehingga investor tertarik membeli saham tersebut. Adanya aktivitas tersebut menyebabkan harga saham mengalami kenaikan yang pada akhirnya meningkatkan return sahamnya. Peningkatan return saham juga diiringi dengan peningkatan dividen. Dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan yang mengalami peningkatan akan menjadi good news bagi para investor. Begitu pula sebaliknya, penurunan dividen akan menjadi berita buruk bagi para investor. Dan dividen yield menunjukkan hubungan antara dividen yang dibayarkan untuk setiap satu lembar saham biasa dan harga pasar saham biasa per lembar. Dividen yield merupakan hasil persentase dari keuntungan per lembar saham dibagi dengan harga pasar per lembar saham yang diterima oleh perusahaan. Semakin besar nilai dividen yield menunjukkan perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang besar. Dividen yield berasal dari kebijakan dalam membagikan return sahamnya yang telah diperoleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya, di mana penelitian ini dilakukan berdasarkan temuan-temuan penelitian sebelumnya mengenai informasi arus kas, operasi, dan laba akuntansi, terutama yang berhubungan dengan kegunaannya dalam memprediksi arus kas dan laba akuntansi perusahaan di masa yang akan datang, yang kemudian dikembangkan dengan menambahkan variabel dividen yield. Dan hasil penelitian Utomo tahun 2011, Purwati DKK tahun 2015, dan Tumbal DKK tahun 2017 menemukan terdapat pengaruh signifikan kepada laba akuntansi dan arus kas operasi terhadap return saham, khususnya laba akuntansi. Sementara hasil penelitian Rahmasari tahun 2014 dan Rohman DKK tahun 2005 menyatakan bahwa kandungan informasi laporan arus kas operasi dan laba akuntansi memberikan pengaruh yang lemah atau tidak signifikan terhadap return saham. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menambahkan variabel dividen yield dan mengambil sampel di perusahaan Food & Beverage di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan data terbaru pada perusahaan Food & Beverage yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Oleh itu peneliti tertarik mengambil judul pengaruh arus kas operasi, laba akuntansi, dan dividen yield terhadap return saham. Studi kasus pada perusahaan Food & Beverage yang terdaftar di BI. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu apakah arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan Food & Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apakah laba akuntansi berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan Food & Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, apakah dividen yield berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan Food & Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh arus kas operasi terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh laba akuntansi terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh dividen yield terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu teori signal. Signaling teori menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak luar di perusahaan. Informasi merupakan unsur yang sangat penting bagi investor dan pelaku bisnis dikarenakan informasi pada hakikatnya menjanjikan keterangan catatan atau gambaran baik atau keadaan masa lalu, saat ini, maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan menurut Sapitri tahun 2015. Informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal karena sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan
investasi. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, maka pelaku pasar akan terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik atau good news atau sinyal buruk bad news. Jika pengumuman informasi tersebut sebagai sinyal baik bagi investor, maka akan terjadi perubahan dan volume perdagangan saham. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Yang pertama, H1, terdapat pengaruh signifikan arus kas operasi terhadap return saham perusahaan food and beverage yang terdaftar di BI pada periode tahun 2016 sampai 2019 yang sejalan dengan penelitian Putra dan Widaningsih tahun 2016 yang menyatakan bahwa arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap return saham. H2, terdapat pengaruh signifikan laba akuntansi terhadap return saham perusahaan food and beverage yang terdaftar di BI pada periode tahun 2016 sampai dengan 2019 yang sejalan dengan hasil penelitian dari Tumbal DKK tahun 2016 yang menyatakan bahwa laba akuntansi berpengaruh positif terhadap return saham. H3, terdapat pengaruh signifikan dividend yield terhadap return saham perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2019 yang sejalan dengan hasil penelitian dari Hendrata tahun 2018 yang menyatakan bahwa dividen yield berpengaruh positif terhadap return saham. Selanjutnya yaitu tentang metode penelitian. Rancangan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif karena data yang digunakan adalah berbentuk angka berdasarkan sumbernya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data tersebut dapat diperoleh dari lembaga atau keterangan serta melalui studi pustaka yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi dan dianalisis. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan go public yang bergerak dalam bidang food and beverage yang di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan 2019 sebanyak 30 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan food and beverage yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan manufaktur yang listing di BI sejak tahun 2016 dan tetap terdaftar sampai dengan tahun 2019. Yang kedua, perusahaan tersebut telah mengeluarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit secara konsisten dan lengkap selama tahun 2016 dan 2019. Yang ketiga, saham perusahaan tersebut aktif diperdagangkan, yaitu apabila frekuensi perdagangan saham selama 3 bulan sebanyak 150 kali sesuai dengan surat edaran PT BEJ nomor SE 12-BEJ-2-1-X-1994. Yang keempat, perusahaan tersebut harus mempunyai data yang lengkap tentang laporan arus kas operasi, laba rugi, dan harga saham selama tahun 2016 sampai dengan 2019. Selanjutnya, variabel dan definisi operasional variabel. Yang pertama yaitu variabel terikat, di mana variabel terikat di penelitian ini adalah return saham. Yang kedua yaitu variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini X1 adalah laporan arus kas operasi, X2 adalah laba akuntansi, X3 adalah dividen yield. Kemudian metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan terutama dengan cara studi dokumentasi, yaitu merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan menganalisis informasi yang didokumentasikan dalam bentuk tulisan atau bentuk-bentuk lain. Data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2016 sampai dengan 2019. Kemudian instrumen variabel terikat. Jenis return yang digunakan dalam penelitian ini adalah return realisasi atau sering disebut actual return yang merupakan capital gains, yaitu selisih antara harga saham periode saat ini dengan harga saham periode sebelumnya dibagi dengan harga saham periode sebelumnya. Dan rumusnya bisa dilihat di PPT. Yang
Kemudian dilanjutkan dengan instrumen variabel bebas. Yang pertama yaitu arus kas. Dalam penelitian ini, informasi perubahan arus kas dari aktivitas operasi didapatkan dengan mencari persentase perubahan arus kas dari aktivitas operasi dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Persentase perubahan arus kas dari aktivitas operasi dilakukan dengan perhitungan selisih antara kas yang diperoleh dari kegiatan operasional periode sekarang dikurangi kas yang diperoleh dari kegiatan operasional periode sebelumnya, dibagi dengan total aset periode sebelumnya. Alasan menggunakan deflator total aset untuk menghindari nilai bias jika menggunakan arus kas operasi tahun sebelumnya yang bertanda negatif dengan rumus sebagai berikut menurut Utomo tahun 2011. Rumusnya bisa dilihat di PPT. Kemudian yang kedua yaitu laba akuntansi. Dalam penelitian ini, informasi perubahan laba bersih didapatkan dengan mencari persentase perubahan laba bersih dari tahun 2016 sampai dengan 2019, persentase perubahan arus kas dari aktivitas pendanaan dilakukan dengan perhitungan selisih antara laba akuntansi yang diperoleh periode sekarang dikurangi laba akuntansi yang diperoleh dari periode sebelumnya, dibagi dengan total aset periode sebelumnya. Alasan menggunakan deflator total aset untuk menghindari nilai bias jika menggunakan laba akuntansi tahun sebelumnya yang bertanda negatif dengan rumus sebagai berikut menurut Utomo tahun 2011. Rumusnya bisa dilihat di dalam PPT. Kemudian yang terakhir yaitu dividend yield. Dividend yield merupakan salah satu indikator yang sering digunakan analisis sekuritas untuk mengukur kinerja perusahaan dalam membagikan hasil keuntungan atas pendapatan saham yang diperdagangkan di pasar modal. Dalam penelitian ini, informasi perubahan dividen yield didapatkan dengan mencari persentase perubahan dividen yield dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Indikator pengukurannya adalah menurut Latif tahun 2014 sebagai berikut, bisa dilihat di dalam PPT rumusnya. Kemudian adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program komputer SPSS. Nah, sebelum melakukan analisis regresi linear berganda akan dilakukan uji statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi masing-masing variabel yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, ring, kurtosis, dan squareness menurut Latif tahun 2014. Dan selanjutnya akan dilakukan uji asumsi klasik meliputi yang pertama uji normalitas, yang kedua uji autokorelasi, yang ketiga uji multikolenialitas, yang keempat uji heteroskedasitas. Dan setelah itu akan dilakukan analisis regresi linear berganda. Kemudian akan dilanjutkan dengan pengujian hipotesis yang diantaranya meliputi uji yang pertama uji koefisien determinasi, yang kedua uji kelayakan model, yang ketiga uji koefisien regresi parsial. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.